Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ketiga. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita awali hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memahami kondisi geografis wilayah negara Indonesia. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai apakah yang harus kita pahami? Simak baik-baik ya. Nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Ayo coba kalian perhatikan ya, apakah kalian masih ingat apa saja lambang tersebut dan bagaimana bunyi dari sila Pancasila? Nah, apa sih pengamalan sila Pancasila itu? Pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung diantaranya saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Selanjutnya, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang ketiga, harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang pertama. Selanjutnya adalah nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang kelima, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, nilai yang terkandung pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di antaranya, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya, nilai yang terkandung pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di antaranya adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya, nilai yang terkandung pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya, menghindarkan diri dari sifat pemborosan. Yang kedua, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Dan yang kelima, menolong dan menghargai orang lain. Nah, anak-anak, itulah tadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ya. Kita harus dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan belajar tentang peta kondisi geografis negara Indonesia. Coba kalian perhatikan peta negara kita ini. Anak-anak tahu luas wilayah Indonesia.
Luas wilayah Indonesia itu totalnya adalah 5.193.250 km persegi, mencakup daratan dan lautan. Wah, luas sekali ya. Selanjutnya, luas lautan Indonesia itu adalah 3.273.810 km persegi. Sedangkan luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Wah, itu artinya Indonesia memiliki lautan yang lebih luas daripada daratan. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau, terdiri dari pulau besar ataupun pulau kecil. Wah, luas sekali ya negara Indonesia. Kita harus selalu menjaganya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi oleh berbagai komponen yang ada di bumi, misalnya benua, samudra, gunung, gurun. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kalian perhatikan ya, ini adalah wilayah geografis Indonesia, letaknya di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Itulah letak geografis negara kita Indonesia ya anak-anak. Nah, berikutnya adalah batas wilayah Indonesia. Pada bagian utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, di bagian selatan berbatasan dengan negara Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Berikutnya, di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di wilayah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Nah, anak-anak, selanjutnya letak astronomis Indonesia. Letak astronomis itu merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Nah, yang dimaksud dengan garis lintang adalah seperti ini anak-anak. Coba kalian perhatikan garis merah ini merupakan garis lintang, yaitu garis khayal yang melintang dari arah barat ke arah timur. Selanjutnya, garis bujur. Yang dimaksud garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Inilah yang disebut dengan garis bujur, menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, anak-anak, kalian perlu ketahui letak astronomis Indonesia itu adalah 6 derajat utara lintang utara dan sampai 11 derajat lintang selatan, dan membujur dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat untuk kita semua.